Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Kanal Kong melihat dari sisi yang berbeda. Setiap hari kita akan mencoba membuka wawasan baru di dalam berbagai hal dan mengundang para tokoh-tokoh atau siapapun untuk berbagi dengan banyak kalangan, memberi manfaat dan bersilaturahim. Demikianlah. Adapun malam hari ini saya mengundang Bapak Sasmianto. Beliau adalah dekan di FIKAS Universitas Muhammadiyah Jember dan beliau tentu untuk suasana pandemi begini bisa memberikan banyak pencerahan tentang apa saja dalam ruang lingkup kesehatan. Karena konon atau bukan konon sih, kesehatan memang mahal ya. Obat mahal. Tapi hidup sehat itu apakah semahal obatnya? Nah, ini mari nanti kita dengar. Apakah dengan hidup yang kita tata sedemikian rupa, kemahalan itu bisa kita buat lebih tidak membebani kita karena kita sudah bisa mengatur pola yang bagus. Akan saya hadirkan beliau di majelis ini, Bapak Sasmianto. Inilah dia. Silakan Pak. Selamat malam Kong Iman. Gimana kabarnya Kong Iman ini sehat? Alhamdulillah Pak. Sudah vaksinasi 2 kali. Tuh ya harus 2 kali dong, jangan cuma 1. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit background ya. Kayaknya kayak orang yang penting gitu ya. Paling tidak supaya akrab dengan audiens kita yang tidak pernah ketemu. Oke, terima kasih Kong Iman ya, saya panggil ya. Kayak Akung Raya misalnya. Jadi tadi sudah disebut nama Sasmianto. Kalau panggilan ya Pak Sas gitu aja nggak apa-apa. Saya kebetulan tadi udah disebutkan amanah kebetulan di Dekan FIKAS. Yang kedua di universitas itu kebetulan juga membidangi kesehatan di MC3. Di sana itu sebutan singkatan MC3 atau MCCC. Jadi Muhammadiyah Common Center COVID ini. Jadi suatu lembaga yang memang dibentuk selama pandemi ini dalam rangka untuk sekiranya itu paling tidak mengoptimalkan ya, menjaga para dosen, karyawan dan sivitas tentunya Universitas Muhammadiyah Jember untuk sekiranya seminimal mungkin untuk tidak terpapar. Ngomong pasti tidak terpapar nggak berani kok lawong. Pegawai sama dosen ini kalau sore pulang ke rumahnya masing-masing kan saya nggak bisa tahu pulang terus kemana gitu loh. Jadi kami hanya bisa optimalkan saja. Jadi bagaimana kami memberikan edukasi dan seterusnya. Dan bagaimana harus perilaku di kampus yang harapannya dia tetap terjaga gitu. Sementara mungkin yang sedikit saya kalau tinggal sih saya enggak di Jember Kong, ini agak jauh ini, saya di Bondowoso, kayaknya sama dengan teman kita ini ya Pak Pandu ya kemarin ya. Pak Pandu iya. Ya namanya sekarang jarak tidak menjadi masalah kecuali sinyal Pak. Betul. Kalau sinyalnya bagus ya seperti kita sekarang. Ya, bisa ini nyaman. Salah satu hikmah dari COVID ini kan ternyata kita dituntut untuk tahu yang namanya sebuah teknologi. Jadi silaturahmi itu tidak harus terbatasi oleh ruang saja atau waktu. Betul. Ya. Itu ya, hikmah jadi, yang harus kita ambil. Betul, itu hikmah ya Pak ya. Jadi di samping segala macam kesulitan yang kita temui dengan pandemi, di sisi lain kita mensyukuri
hal-hal yang baru yang ternyata juga sangat memberi manfaat pada kita. Betul. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal baru itu kan gitu, Kong. Betul, ya harus bahasa sononya kan adaptif gitu ya. Situasi berubah, kalau kita tetap ya enggak ada perubahan. Siap. Iya. Gini. Konon, bukan konon. Kok suka pakai konon ini karena sering dongeng ya, Pak ya? Ini tanda-tanda mengenang 17 Agustus ini. Iya. Mengingatnya Kung ini kan perjuangan yang konon kan gitu. Iya, konon nih. Apa namanya? Jadi apa namanya? Kalau mencegah dan mengobati, istilahnya apa itu Pak? Kalau kuratif dan preventif dan kuratif ya. Jadi preventifnya bagaimana, kuratifnya bagaimana, tapi dua-dua kan mesti secara proporsional. Jadi nggak bisa preventif karena yang kuratif itu juga tidak terduga seringkali. Nah, bagaimana Pak visi dari sisi seorang medis tentang masalah itu supaya masyarakat ini tidak mengandalkan salah satunya saja, tapi juga dua-dua diperhatikan secara proporsional. Itu gimana Pak? Iya. Nah, ini kalau saya boleh cerita ya, Kung. Boleh. Sebetulnya ini gini, Kung. Ini juga masyarakat juga harus paham bahwasanya itu kita tenaga medis itu sebetulnya punya 4 tugas. Tertinggi itu adalah promotif. Jadi sesuatu yang sehat bagaimana kita tingkatkan untuk mencapai derajat yang lebih sehat lagi gitu. Nah, setelah itu maka kita pada aspek preventif, yang sudah sehat itu jangan sampai sakit. Ya. Karena tentunya banyak hal yang nanti akan berubah dalam hidup kita pada saat kita itu sakit. Ya, peran dan sebagainya akan berubah. Bila mana preventif ini tidak baik, lah ini tugas kami akan semakin berat karena dia harus dikuratif, diobati. Ya dirawat di rumah sakit, dia mulai kontrol di dokter, tenaga kesehatan yang ada. Nah, ini sudah mulai apa ya istilahnya, kita sudah mulai merasakan ada gejala, perubahan peran. Kita biasa kumpul-kumpul ngobrol seperti kita saat ini dengan Bung Iman ini nggak bisa karena apa? Ya pusing, batuk, ya dan sebagainya itu. Nah, itu tugas kami untuk nantinya pada saat masyarakat itu sakit, maka kuratif lah yang mungkin kita akan lakukan. Nah, setelah kuratif itu tidak berhenti di situ. Contoh penyakit stroke lah saya ambil yang mungkin sering dikenal ya sama Kong Iman, teman-teman ini kan sering ya Kong ya di masyarakat stroke gitu. Itu kita sebetulnya mulai dari aspek tadi saya bilang promotif sampai kuratif dan yang terakhir ini adalah rehabilitatif. Itu mencakup semua itu ini. Jadi dia harusnya di awal sudah tahu hipertensi, ya bagaimana pola makannya, ya bagaimana juga kegiatan aktivitasnya, periksanya untuk mencegah tidak dilakukan. Ya, jadi promotif preventif tidak dilakukan. Akhirnya dia menjadi sakit. Dibawalah ke rumah sakit. Nah, kami akan kuratif memberikan pengobatan. Akhirnya selamatlah. Anggaplah si pasien ini awalnya selamat, udah bisa bicara walaupun dengan macam-macam tingkatannya ya, dengan menulis, mengucap, wah ini layak pulang. Nah, ini kan pulang belum tentu dia dalam kondisi pulih sempurna kan gitu kan. Butuh yang namanya fisioterapi, butuh nanti pendampingan keluarga dalam rangka nanti miring kanan, miring kiri. Kalau enggak nanti akan muncul namanya luka lecet di punggung karena sering banyak tidur sebagainya. Nah, fase-fase mengembalikan dalam kondisi awal nanti ya seperti hanya sebelum sakit itu namanya rehabilitatif. Orang kenal biasanya rehabilitasi.
Kemana? Mau rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Bicara, gerak, dan sebagainya. Ya, Itu gambarannya, ya, ya. Kong, kayak gitu, Kong. Betul. Iya. Ya. Kalau apa ya, prosesnya seperti itu tentu orang akan lebih bisa apa ya, berjaga-jaga untuk tidak melewati setiap tahapan itu dengan gegabah. Ya. Nah sekarang kalau sisi rehabilitatif itu nanti kan sudah diuraikan seperti itu, ya. Iya. Dibutuhkan kehati-hatian dan sebagainya, yang prosesnya tidak selamanya itu pendek, ya, butuh waktu yang bisa memanjang tergantung kondisi fisik, ya. Ya kalau yang bersangkutan ini sanggup Kong menjalani setiap hari. Kadang orang sakit ini kalau sudah terlalu lama kan rasa putus asa, ya, karena merasakan bagaimana kondisi derajat kesehatannya yang saya ini nggak sembuh-sembuh ya, saya merepotkan keluarga, anak. Muncul masalah baru gitu lah. Jadi kalau saran saya, Kong, mungkin saya bisa menangkap maksudnya Kong Iman ini ya. Kira-kira dari rangkaian ya ini ya, mulai promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Lebih enak mana kita itu preventif ataukah kita itu kuratif dan rehabilitatif? Atau menunggu, itu dia. Itu loh, Kong. Itu dia. Jadi, ini gini, rata-rata masyarakat kita itu kalau dari segi kesadaran ya, Kong, kalau di masyarakat dengan tingkat pendidikan baik, tinggal di kota, insya Allah informasi-informasi tentang kesehatan bisa diterima gitu loh ya. Artinya wawasan ini bisa didapat dari media digital seperti HP itu kalau kita lihat kan ada saja kan update tentang kesehatan gitu. Atau mungkin mereka dekat dengan layanan kesehatan. Ini juga sangat menentukan kesadaran seseorang. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan orang-orang yang notabene mungkin belum paham tentang itu kesehatan. Karena kesadaran itu kan faktornya banyak, Kong, ya, lingkungan, tingkat pendidikan, latar belakang, budaya pun ini juga sangat berpengaruh. Ya, antara budaya dari mungkin etnis ya Tionghoa, Jawa, Madura. Lah ini memiliki keragaman yang cukup banyak ya. Sehingga mereka itu merasa bahwa pada saat sehat itu, wah mumpung enak makan. Nah, ini katanya betul, gitu. betul. Mumpung gratis yang penting, Kong. Iya betul. Akhirnya pokoknya dimakan. Nah, lupa kalau ternyata punya hipertensi. Waduh. Akhirnya apa? Ya, sadarnya udah waduh. Eman ya, sekarang tensiku naik, ini gimana lah kayak gitu. Betul. Ya kalau mungkin pola makannya sih yang lemak-lemak sapi ini atau mungkin gratis sih kayaknya sih enak banget gitu tuh. Tapi nanti kalau misalkan tensinya tinggi, risikonya juga kita harus tahu ada stroke dan sebagainya itu. Lah, stroke bahasa itu Jawanya ada itu, Kong. Apa? Bahasa Jawanya tambeng. Ada lagi beling. Ya, selain beling. Tambeng itu beling. Iya ya, tambeng. Jadi mereka itu sadarnya itu kalau sudah sakit gitu lah. Wah. Iya. Kita lihat aja lah gampang lah, Kong. Orang yang sadar BPJS itu. Sadarnya kapan sih, Kong? Ya saat sakit. Oh, ternyata mengcover kesehatan. Waktu nggak sakit, waduh, aku nggak sakit sama sekali setahun tetap bayar iuran, kan rugi saya. Wah, inilah. Nah, ini kan repot masyarakat ini. Jadi hitungannya saya investasi ya saya gunakan. Ingat, ini butuh dengan Bank BRI. Ini masalah kesehatan. Kalau saya boleh milih ya mending nggak sakit. Ya sudah, itu hangus, tidak masalah. Itu namanya jaminan sosial. Jadi seperti itulah gambarannya. Iya. Dan barangkali kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu perlu dijaga. Dalam arti begini, saya pernah ke Tapang itu.
Banyuwangi. mau Banyuwangi ya, waktu Ya umroh itu kita tempat kan tinggal saya itu, kelahiran oh saya gitu. itu. Loh iya Kan dong. harus imunisasi dulu kan di Ya. yang umroh itu saya bersama istri. Awal masuk ke lobi saya membaca quotes ya, kutipan yang menarik sekali yang saya jarang temukan di tempat yang lain, mengatakan begini, tidak semua kebiasaan itu benar. Yang kebenaran itulah yang perlu dibiasakan. Nah, jadi kadang-kadang di dalam pola makan, pola tidur, pola apa lainnya itu kan ada semacam kebiasaan-kebiasaan. Dan kalau sudah terlanjur biasa, orang sulit meninggalkan. Merubah. Nah, itu dia. Jadi ini padahal tepat itu sekali. kurang baik gitu loh ya. Iya, bahkan mungkin salah ya. Nah, jadi seperti itu. Ini bagus sekali apa quotes yang ditulis dipasang ya. di Ya ini cocok dong dengan kehidupan kita. Ya, contoh aja Kong ini yang paling agak sedikit banyol ya kalau kita pikir-pikir gitu ya. Yang saya loh ya kalau Kong Iman ini perokok loh ya, mohon maaf. Ini tidak ada unsur kesengajaan itu. Sudah ditulisi ya di rokok itu kan tulisannya. Merokok menyebabkan impotensi, penyakit ini dan seterusnya kan gitu sampai kehamilan. Ya. Tapi kenyataannya kok ya dibeli sama Kong Iman gitu. Lah itu dia. Nah itu karena kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Tidak peduli dampaknya apa. Lah karena kalau masyarakat kita beritahu ya temen aja lah ya. Beritahu kamu kok masih ngerokok gitu loh. Ya gimana kecut? Nah, katanya kok nggak kecut gitu. Bahkan ada yang sesek itu dikasih rokok Jisamsu sembuh. Wah, itu kan sebuah keyakinan. Betul nggak kayak gitu? Ya. Betul. Iya. Jadi untuk merubah keyakinan kebiasaan itu nggak gampang kok. Walaupun itu tentunya bertentangan dengan kesehatan. Itu butuh waktu dan proses. Makanya marilah dari sekarang itu kita pegang yang namanya pola hidup sehat. Ya, jadi pola hidup nyambung masalah tadi itu dan sehat. Gimana kau? Nyambung masalah Pak Sas ya tentang rokok tadi itu saya sering sedih kalau melihat ada keluarga yang kalau pagi itu kan saya sering berpapasan dengan ayah bonceng putranya yang di depan itu yang di depan TK belakangnya lagi SD yang duduk di belakang itu SMP. Nah sambil mengemudi itu ayahnya masih merokok. Itu kan dampaknya banyak. Ke depan dia memberi asap, ke belakang memberi contoh. Kan gitu. Jadi gimana ya ini ya? Jadi yang di depan itu diberi asap yang ya konon beracun ya cuma-cuma, yang belakang diberi contoh. Oh begitu ya, nanti saya akan mengikuti. Ya itulah salah satu kebiasaan yang beredar di masyarakat. Ya saya pikir juga pemerintah tentang regulasi ini kenapa tidak dilakukan penutupan? Mungkin berpikir panjangnya kan ke sana masyarakat. Kalau pemerintah masih melegalkan ya kenapa tidak? Ini berarti kan tidak perlu dikhawatirkan, itu loh yang repot. Ya. Jadi kita harus sadar diri, paham bahwa kebutuhan anak kita, generasi kita itu masih panjang. Ya kalau kita sih mungkin sudah ibaratnya kalau kita umat Nabi Muhammad ya 63 kan gitu kok. Kalau sekarang kita itu 40 tahun ya sisa 23. Kalau kita 50 ya sisa 13. Jangan menghitung apa ya bahwa kita itu umurnya 100. Nabi Muhammad aja yang paling dicintai Allah aja 63. Ya kita kalau umatnya nggak jauh lah, paling plus minus ya nggak 70 75. Nah tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang terpapar seperti ceritanya Kong Iman tadi? Itu lebih berbahaya dari perokoknya Kong, karena dia itu sebagai perokok pasif yang dia itu menerima dari orang lain.
tanpa filter, tanpa apa dia hirup. Saya katakan itu adalah bagian dari kalau ilmu psikolog ya berbicara keegosan seseorang terhadap orang lain. Pernah saya mentegur sendiri ini ya, saya naik bis gitu dulu. Itu ada ibu-ibu hamil, sebelahnya itu mas-mas gitu. Depannya, kursi depannya itu aparat, saya sebut TNI gitu. Saya negur beberapa kali, Mas, mohon maaf, di sampingnya Masnya ini ada ibu hamil. Tolonglah kita toleransi. Loh, ini tempat umum, Pak, suka-suka saya. Justru karena ini tempat umum, ada kewajiban orang itu menjaga keselamatan orang lain. Kan gitu, Takong. Dalam agama kan juga kita punya kewajiban itu. Sama dengan sekarang kasus masalah masker. Tuh, saya nggak pakai masker ya urusan saya toh. Nggak pakai masker yang kena penyakit saya. Iya, kalau kamu di rumah, di hutan silakan. Tetapi sebentar lagi kamu ketemu orang lain. Nah, bagaimana kamu menjaga kesehatan orang lain? Nah, kembali ke rokok tadi. Marah anaknya, Pak. Teruskan gitu. Nah, akhirnya aparatnya berdiri. Kamu itu dengar apa enggak telingamu? Kasarnya keluar, aparatnya keluar. Langsung dibentak, diturunkan dari bis. Kamu jangan seperti itu. Baru sadar bahwa itu mungkin mengganggu orang lain. Jadi banyak hal pola hidup kita itu yang kita tidak sadari itu ternyata berdampak pada orang lain. Itu Kong yang sering kita hadapi di masyarakat. Jadi ya itu tadi saya tertarik karena selama ini kan hanya ini Pak Sas. Yang saya dengar itu preventif dan kuratif. Tapi tadi Bapak juga menyebut promotif. Nah, itu ya. Lalu mungkin ada sisi lain yang perlu untuk mengenal jauh sehubungan dengan tadi edukatif. Nah, jadi edukatif itu ya posisinya itu sebetulnya ya promotif itu. Promotif. Iya, jadi ada orang sehat. Kong ini orang sehat, tapi punya potensi bahwa Kong itu beresiko lebih untuk ke penyakit. Orang yang berisiko penyakit itu banyak. Orang yang mau ke stroke itu risiko tingginya adalah orang dengan penderita hipertensi. Orang dengan hiperkolesterol. Loh, sekilas kalau kita lihat sehat kan, bisa kemana-mana. Tetapi orang yang berisiko ini sangat mudah nanti terjangkit yang namanya stroke pada saat risiko tadi tidak dikendalikan. Maka mereka harus menjaga pola makan dan sebagainya. Tugas tenaga kesehatan itu adalah edukatif, promotifnya apa? Kita beri penyuluhan kesehatan. Ya, tentang makanan-makanan yang tentunya harus dihindari. Apa saja perawatan-perawatan yang harus dilakukan keluarga dalam menyikapi anggota keluarga yang sakit. Nah, itu bentuk-bentuk promotif dalam bentuk edukatif berupa penyuluhan pada pelayanan-pelayanan kesehatan. Kalau kami sih di pendidikan, ya anak-anak kami saya kerahkan ya pada waktu di masyarakat. Ayo minta tolong peran promotifnya. Ya, kalau kuratif kan mereka belum boleh karena mereka itu belum tersertifikasi untuk memberi bantuan pengobatan. Tetapi dengan promotif ini harapannya jumlah yang kuratif minim. Sebagai contoh gini, Kong. Sekarang yang lagi tren apa sih? Yang kemarin sempat ditakuti oleh masyarakat, COVID. Nah, ngomong COVID Pak. Ini nggak ada tegang aja gitu. Iya. Jadi kalau Kong lihat itu di rumah sakit sampai bertenda-tenda itu ya, terus bulan kemarin tuh ya. Nah, apakah kita hanya kuratif, ngobati, sembuh, pulang? Belum sempat pulang, temennya datang. Kalau yang keluar sedikit temennya datang banyak, rumah sakit akhirnya overlapping. Maka di situ peran teman-teman di Puskesmas yang bersentuhan dengan masyarakat harus melakukan edukatif pada masyarakat. Cegahan corona ini jangan sampai semua terpapar dengan melibatkan dinas terkait. Kalau dibiarkan yang rumah sakit nanti bisa klenger itu kira-kira Kong tenaga kesehatannya. Coba bayangkan kalau Kong mau main ke tempat kami, Kong saya pinjemi baju namanya baju hazmat, Kong. Kalau Kong ini kuat 1 jam saja, wah hebat. Wah ini kayak sauna, Kong. Panas.
Kalau boleh memilih, ya? Mending nggak pakai deh. Ongkep. Nggak usah sauna. Ya makanya hati-hati ya Kong. Lebih baik saya himbau untuk masyarakat lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Ya, dari semua sektor udah pasti lebih enak mencegah daripada mengobati. Biayanya lebih murah. Cuma apa sih? Mencari makanan yang tepat dan bergizi. Di Indonesia itu loh, ibaratnya kan nanam tongkat aja bisa tumbuh. Kita beli sayur, beli sayur, makanan sehat di pasar kita sangat-sangat terjangkau. Apalagi di desa, nanam sendiri, nanam sendiri. Cuman kenapa mereka itu kok gayanya itu yang diutamakan? Tahu maksud saya kok? Anak muda sekarang itu sukanya gini. Kalau minum aja yang dipegang namanya Fatigon Hidro. Keren kan ya, di bawah pacarnya keren. Isinya loh Kong, lebih baik itu apa tahu? Sari air kelapa. Air kelapa. Kan sama gitu loh. Andai kan yang di bawah itu wedung sama kelapa. Itu lebih sehat wedung dan kelapanya Kong. Cuman nggak keren gitu loh. Beli botolnya nanti diisi air kelapa di rumah. Jadi enggak, sebetulnya bisa disiasati. Maka angka kesakitan itu lebih tinggi di daerah kota karena sifatnya adalah dia konsumtif terhadap fast food. Kalau di desa sih buru-buru kok fast food. Biasa makan nasi pecel, kalau diantem KFC, diantem makanan-makanan fast food ya. Makanya hidup di desa kita harus syukuri kok. Semuanya ada. Gitu. Ya anak-anak sekarang ini kalau kudapannya diberi nogosari, kocor gitu nggak mau. Mintanya ya nggak mau kok. Jadi itu kan terlalu lampau kok. Sumpil dulu namanya itu. Kalau saya itu efeknya selain kesehatan juga polusi karena mesti keleran itu sasetnya. Padahal itu yang sehat. Kenapa saya sampaikan? Dimakan jelas aman tanpa pengawet. Kulitnya kalau kita buang di tempat sampah, dia akan hancur, diurai. Tapi kalau jenengan itu makannya makanan yang di toko-toko fast food, kulitnya berbahaya karena plastik. Semakin banyak plastik, lingkungan tercemar. Yang dimakan pun pasti dengan pengawet, nggak mungkin enggak. Nah, itu loh, banyak hal yang nanti akan terdampak. Makanya PHBS harus dipegang. Pola hidup bersih dan sehat. Oke, Pak. Jadi sudah sekilas tadi banyak hal yang sudah panjenengan uraikan tadi, baik sisi kuratif, promotif, ya. Satu sisi yang saya ingin juga mengulik dari Pak Sas ini, begini Pak, semua orang pasti merasakan bahwa beberapa hari yang lalu itu suasana itu sangat membuat stres kita karena apa? Tidak kurang dari 1 jam sekali dari speaker masjid atau ada speaker apa itu mesti ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, 3-4 kali itu Pak. Nah, belum lagi tetangga saya itu satu lokasi itu Pak, 2. Jadi dua anggota keluarga ini yang bepergian. Nah, kalau itu lalu Iman terpikir saya begini. Iya. Apakah perlu membangun situasi atmosfer yang tidak stres begitu? Misalnya dengan saya kemarin guyonan saja sih di Facebook saya itu, saya buat meme begitu. Bahwa yang diumumkan itu misalnya begini ya, setelah innalillahi, selamat ya pada adik yang ini sudah lulus dari wisuda di Unmu, Bikes, ya gitu. Kemudian sebagai lagi, selamat ulang tahun pada Bu Sinem yang ke-53. Ke-75, moga-moga sehat. Jadi pergantian nuansa dari informasi itu bisa memberi apa ya, dorongan-dorongan baru. Nah, jadi tidak satu hari itu 5 pengumuman innalillahi wa inna ilaihi terus. Jadi supaya
apakah pendekatan psikologis untuk menciptakan ini akan meningkatkan imunitas juga, Pak? Ya, jadi gini ya, Kong. Ini kalau Kong Iman ini kan melihat tetangganya yang bentar-bentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi, ya, dan seterusnya. Ini bikin stres. Bahkan di TV itu kalau Kong perhatian tuh sampai ambulan aja dengan yang ngirim itu pengawal, dicegat oleh masyarakat. Itu kan ada itu. Tolong matikan suara itu. Nah, itu menunjukkan masyarakat itu sudah, waduh, stres ya. Jadi stres ini memang kalau orang hidup itu wajib dan mengikuti stres, Pak. Cuman bagaimana dia adaptasi, katanya Kong Iman tadi kan gitu. Kalau dia mampu adaptasi ya baik. Kalau nggak mampu adaptasi, imunnya turun lah. Corona ini lah yang akan mengintip dan hadir. Jadi kata kuncinya itu kan kita juga imunitasnya harus baik. Ya, kalau kita semakin ketakutan itu boleh dalam batasan kewaspadaan. Kalau sudah melebihi itu, takut berlebihan, akhirnya nanti curiga. Di awal itu ada tetangganya konfirm bukan dibantu, diusir ya. Wah, ini nanti bisa kena semua. Nah, ini udah stres ini nanti. Ya. Saya pikir pendekatan psikologis itu penting karena setiap orang yang mengalami sebuah stresor, selama kita hidup itu pasti stres kok. Tinggal stresornya apa. Kebetulan itu tadi kan stresornya kan suara toa itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi diberitakan kalau diri kita itu sakit, itu juga stresor gitu loh. Setiap individu itu pasti mengalami beberapa tahap. Berita buruk tentang kondisi fisik, berita buruk tentang kehilangan keluarga. Keluarga dalam hal ini kan tidak harus keluarga dekat. Tetangga itu kan juga keluarga, kok kan gitu. Nah, itu selalu pertama itu tahapannya adalah menolak. Denial orang itu. Waduh, masa ini terjadi pada keluarga saya? Masa ini terjadi pada diri saya? Nah, yang kedua, anger, marah-marah. Yang petugas itu niatnya membantu mengantarkan jenazah supaya tidak terpapar kemana-mana, ya dicegat, dimarahi. Nah, mereka itu loh salahnya apa gitu loh. Kalau kita sakit di rumah sakit, didiagnosa, ini tidak bisa diapa-apakan, mohon maaf, ini harus diamputasi. Misal marah, Pak, pinter kalian, waduh, macam-macam dikata macam-macam. Akhirnya masuklah dalam bergai nego. Andaikan saya diberi sehat, saya akan memperteguh iman saya akan berbuat baik pada semua, saya akan membantu fakir miskin, anak yatim. Wah, itu janji-janjinya. Padahal Israel sudah di depannya itu. Setelah bergaining, akhirnya apa? Kita melihat tuh orang itu kan diam gitu, mulai depresi, mulai melunak. Itu pada tahap depresi, tahap keempat. Pada akhirnya ada dua hal yang nanti bisa terjadi, yaitu abstain, menerima. Ya sudahlah, mungkin ini takdir saya. Ya kita terima, ya memang ini yang terbaik, apa yang diberikan Allah ke kita. Ya sama, semua itu akan berfase itu. Saya pikir di mana kita mulai masuk, ya kita jangan masuk kalau mau memberikan peran psikologis ya, dukungan psikologis, motivasi, jangan pada tahap 1 dan 2. Mulai bisa dilakukan itu pada tahap bergaining, ya, terus depresi dan acceptance. Kalau masih posisi orang marah-marah denial kok jenengan mau kasih masukan, ya kena semprot nanti kok. Nah, itu harus kita pahami lah, bahwa itu adalah sebuah teori yang memang ada untuk diri kita sebagai manusia, pasti akan mengalami itu. Jadi dukungan masyarakat, termasuk juga ini kok, penting kok. Sekarang lagi tren masalah paparan COVID. Kalau dulu diusir-usir, kalau sekarang sudah capek, yang ngusir udah capek. Kalau ada tetangga terkonfirm itu, kita lagi diuji sama yang di atas dengan pandemi ini. Jenengan itu rasa manusiawinya gimana gitu. Ada yang ngirimi kebutuhan pokok, ada yang beri pendampingan. Jangan malah diusir, jangan malah dikucilkan dengan stigma negatif. Mereka nggak akan mati dengan coronanya. Jangan-jangan mati karena omongan. Ya karena stres, down. Nah, itu jangan sampai terjadi lah. Kita sebagai warga yang baik, saudara yang baik, mari kita motivasi karena semuanya berisiko untuk mengalami. Jadi kita harus mawas diri ya, sadar diri, sadar lingkungan bahwa kita itu hidup tidak sendiri. Gitu, Kong. Ya. Saya kira
banyak yang sudah kita bahas. Moga-moga ini menjadi semacam vaksin juga bagi masyarakat untuk bisa mengatasi kondisi yang seperti ini. Dan ini namanya krisis, Kung. Sekarang itu masyarakat banyak yang mengalami krisis, sehingga masyarakat butuh manajemen krisis. Nah, manajemen krisis itu harus kuat, sumber pendukungnya dari mana. Jangan mencari sumber di saat ini masalah kesehatan ke orang yang tidak paham. Nah, ini khawatirnya malah jadi stres. Nah, misal Kong Iman tanya, "Ya apa masalah vaksin iki yo?" Ojo, vaksin iku mari ngene mati, koncoku mati mari divaksin. Nah, kan tidak bisa menjelaskan secara detail. Ya kebetulan namanya nyawa orang kan pas vaksin mati, wong sholat meninggal pun lebih bisa terjadi. Iya. Lah iya, kita enak-enak tidur nggak bangun. Loh, bukan karena faktor kebetulannya yang kita lihat, tetapi kenapa itu bisa terjadi? Tapi suara masyarakat kan sudah menyebarnya luar biasa, ya. Jadi harapannya sebagai vaksin tambahan ini, Kong ya, selain vaksin COVID, tapi ya vaksin untuk motivasi diri, gitu. Ya itu, dan di medsos sendiri kalau kita tidak hati-hati atau begitu, itu kan berseliweran berbagai macam advice ya, nasihat yang sebagian benar, sebagian mungkin kita tidak yakin gitu loh. Hoax. Nah, ya kecenderungan kita begitu ada sesuatu yang baru langsung kita share toh. Tahu-tahu belakangan itu hoax. Ya, kalau sudah hoax kita sulit menghapusnya. Makanya itu bagaimana nasihat Bapak itu? Betul. Itu, jadi menyikapi situasi seperti itu, Kong. Sekarang itu sudah banyak WA grup, ya. Insya Allah Kong Iman ini juga punya berapa grup ini, nggak mungkin satu, mesti banyak. Banyak. Ini teruskan dari grup sebelah. Ada lagi temunya ini teruskan grup sebelah. Saya pikir memang kalau memang berita itu penting dan sudah sahih ya, sudah sekiranya kebenarannya itu bisa dijaminkan, nggak apa-apa, itu kewajiban kita memberitahu teman kita untuk lebih antisipasi. Tetapi jika memang itu belum pasti kebenarannya, alangkah lebih baiknya itu dipertimbangkan untuk kita sampaikan orang lain. Khawatirnya orang lain akan menjadi bingung, takut dan sebagainya. Contoh, tadi wis kembali, Pak, katanya kalau divaksin mati. Sudahlah, saya nggak mau vaksin. Itu gambarannya di Lampung itu, habis vaksin langsung mati. Di berita-berita itu. Ya sudah, saya nggak vaksin akhirnya. Kenapa? Vaksin ya mati, nggak divaksin kok ya mati. Nah, ini sesuatu yang prinsip yang salah. Kalau memang mau seperti itu ya, kalau kita pikir normal aja nggak ada pandemi ya, kita makan bakalnya juga mati, nggak makan juga mati. Nah, terus pilihannya terus nggak makan gitu. Nah, ini kan umat yang salah, kok harusnya kan ikhtiar dulu, tawakal, jangan kita berpasrah diri. Loh Pak, kalau gitu melihat penggunaan vaksin ini nggak efektif, nah, disimpulkan gitu buru-buru. Loh kok bisa? Nah, tetangga saya sudah vaksin, ternyata masih kena COVID. Nah, kita harus sadar dong. Vaksin itu bukan obat loh ya. Vaksin ini adalah usaha atau upaya meningkatkan imunitas dengan diberikan kuman yang dilemahkan. Sehingga walaupun nanti itu kita kena, ya, kita tidak menimbulkan gejala yang lebih serius. Tapi jangan waktu kena terus vaksin, nggak boleh loh ya. Masyarakat nggak boleh seperti itu. Tapi pada saat sudah sehat kita vaksin, suatu ketika kita terpapar, maka kita dengan gejala ringan. Sama dengan Kong Iman ini kan kayaknya juga suka jalan-jalan kan pakai helm. Apakah helm menjamin Kong Iman juga tidak kecelakaan? Enggak juga kan? Apakah juga menjamin pada saat kecelakaan itu kepala tidak pecah? Enggak juga. Artinya helm ini hanya untuk meminimalkan terhadap adanya benturan. Risiko, semakin baik helmnya, mereknya baik, safety-nya baik, maka dia kemungkinan selamatnya juga lebih
baik. Gitu. Itu prinsip yang harus kita pegang. Jangan memberikan informasi pada orang lain dengan tidak jelas. Akhirnya orang lain mengikuti berita tersebut. Nah, ini bahaya, kok. Nah, gitu, kok. Iya. Terima kasih Pak Sas. Saya pikir saya tidak perlu minta kesimpulan Bapak karena ceritanya sudah begitu rupa tadi. Sudah bisa resum sendiri sehingga timbul pencerahan. Nah, mungkin lain kali saya akan mengundang Bapak untuk tema-tema lagi yang menggelitik. Siap, dengan senang hati. Siap, tambah banyak saudara kan ini ya. Mari kan anjurannya apa yang kita tahu bisa membantu banyak orang. Kenapa tidak kan gitu kok. Iya. Terima kasih Pak Sas. Sama-sama, Kong Iman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini ya teman-teman, dari uraian Bapak Sas tadi kita bisa mengambil hikmah yang bisa kita manfaatkan untuk menghadapi situasi supaya kita lebih adaptif terhadap apa saja yang terjadi. Jangan lupa ikuti terus kanal Gong supaya kita bisa lebih perform lebih bagus lagi di kesempatan yang mendatang. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.